informasi yang aku sebenarnya sampaikan, bukan karena aku nggak bersyukur. Sebenarnya hidungku kemarin nggak ada masalah juga sih, kalau dibiarin juga nggak ada masalah, tapi lama-lama nanti makin dia menipis, makin putihnya itu makin terang-terang. Tiga bawain dulu ya. Ada. Mungkin bisa cerita sedikit. Oke, jadi hidungku ini kan sebetulnya masih belum buka jahitan dan seharusnya sih masih di plester. Tapi karena kemarin kan sahabat aku Irma Darmawangsa ulang tahun dan dia minta aku untuk ayo dong Beb, nge-MC-in dong gitu. Kangen kan, karena udah lama kita nggak ketemu. Terus aku kan orangnya rame gitu kan, jadi kayak kemarin khusus untuk spesial ulang tahunnya Irma Darmawangsa aku buka plester gitu loh. Nah ini bisa terlihat hidungnya. Jadi saat ini memang masih ada jahitannya di dalam kanan kiri. Mungkin masih agak bengkak juga. Jadi belum terlalu sempurna sih menurut aku ya. Karena kan baru 1 minggu. Insya Allah mungkin antara minggu depan atau minggu depannya lagi maksimal dia di 3 minggu udah bisa buka jahitan gitu. Dan ini hari kedua aku seperti sekarang acara Hapsi juga gitu kan, jadi aku juga dipercaya untuk live streaming untuk membrandingkan produk UMKM premium karya desainer Indonesia. Alasan apa sih Kak untuk mengoperasi hidung Kak? Jadi gini, banyak orang kan yang bilang Barbie ini nggak mencintai karunia Tuhan gitu. Sebenarnya bukan seperti itu, tapi karena aku ini kan dulu mengalami infeksi filler dan sampai harus operasi karena dulu sudah dikuret hidungnya, tapi tetap infeksinya tetap menjadi-jadi gitu loh, sampai akhirnya itu kan udah mengeras di hidung seperti tulang, jadi harus dioperasi. Dan infeksi itu sangat berbahaya karena bisa menjalar ke bagian mata. Nah jadi ketika aku sudah dioperasi, karena kulit aku itu putih dan implannya cenderung menekan, ya kan pasti kan menekan lah kalau yang namanya implan di bagian hidung. Kulit itu kan lama-lama mengalami penipisan atau merenggang namanya ketekan kan. Nah itu jadi aku sekitar 4 tahun gitu aku udah harus dibongkar lagi implan yang lama, harus ganti implan yang baru. Jadi dulu itu pertama kali aku dioperasi tuh hidungku tuh keren banget sebenarnya, dulu tuh runcing banget gitu, keren gitu. Tapi ya udah akhirnya sama dokter setelah 4 tahun diganti lagi implannya, diganti yang nggak terlalu runcing. Nah ini yang sudah ketiga kali dengan dokter yang berbeda. Sekarang aku pakai dokter Hartono. Jadi kemarin dikonsultasi juga, dilihat, akhirnya dokter Hartono menganjurkan agar lebih lama lagi daya tahan implannya tersebut di di hidung aku. Jadi dokter menyarankan memakai tulang telinga, tulang rawan kuping nih. Nah, tulang rawan kuping aku ini diambil sedikit sama dokter, itu diambil terus dipindahkan ke bagian hidung depan. Kenapa? Agar implannya itu tidak terlalu menekan ke bagian permukaan kulit. Jadi mungkin kalian bisa lihat sekarang ini masih kayak agak biru-biru atau agak bengkak gitu ya. Bagian depannya masih kayak besar gitu ya. Nah, itulah yang diganjel. Agar nggak 4 tahun sekali, mungkin mudah-mudahan bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, atau mungkin bisa lebih lama lagi gitu. Apakah yang dirasain Pak ketika selesai operasi? Iya. Ada efek sampingnya atau mungkin apa gitu? Iya, kemarin aku mintakan di bius tidur ya, di bius. Jadi nggak lokal gitu. Kalau lokal kan aduh kayaknya udah parno juga gitu, udah trauma kan, soalnya udah 2 kali bongkar. Jadi bius tidur. Terus akhirnya begitu bangun sih udah nggak ada rasa sama sekali, tapi besokannya mulai deh sedikit ada, ya biasalah namanya bekas operasi kan pasti ada kayak ngerenyem, denyut sedikit, terutama bagian kuping juga, karena aku kan kalau tidur suka agak nyamping jadi agak keteken gitu. Terus ini juga berat badanku agak naik karena pasca operasi kan harus minum antibiotik ya. Kebetulan tipe badan aku nih yang sensitif gitu, nggak bisa kena antibiotik terlalu lama. Ini kan udah 9 hari aku minum antibiotik, jadi agak sedikit mengembang gitu. Artinya
ketika banyak yang mempertanyakan netizen. Iya, ketika banyak dihujat ya inilah informasi yang aku sebenarnya sampaikan, bukan karena aku nggak bersyukur. Sebenarnya hidungku kemarin nggak ada masalah juga sih, kalau dibiarin juga nggak ada masalah, tapi lama-lama nanti makin dia menipis, makin putihnya itu makin terang-terang, implannya itu bisa jatuh keluar atau bisa bolong, karena kan implan tajam, hidung kan apa sih, lembut kan. Iya. Menipis ketika itu bolong nanti bahaya, recovery-nya bisa 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Kan nggak lucu ya, cantik-cantik hidungnya bolong, belum lagi ada bekasnya pastikan. Nah itulah yang sebetulnya terjadi. Jadi dengan sangat berat hati ya kan, dan akhirnya kan menghabiskan uang lagi, waktu lagi, banyak acara-acara juga jadinya yang tertunda. Ya mau nggak mau kan, jangan sampai kita rusak dulu baru kita perbaiki ya. Mencegah dulu lebih baik, jadi akhirnya dilakukanlah implan tersebut gitu, diganti baru implan menggunakan tulang rawan telinga. Nah, sekarang gimana Kak? Masih dalam perawatan Sekarang atau kayak kemarin kan aku nyanyi nge-MC, sebenarnya kan nggak boleh tertawa dulu terbahak-bahak mungkin karena kan melebar kan, tapi susah, aku kan orangnya kan sama siapa aja wah, rame, terus apalagi kemarin nyanyi juga 1 album, ada lagi 2 temen Irma juga yang sore malamnya juga ulang tahun gitu. Ya udah ya agak nyut-nyutan sedikit sih, karena memang kan nggak boleh sebenarnya gitu. Tapi demi sahabat, demi semuanya ya aku berusaha untuk menghibur dan tetap profesional kan dalam bekerja.